Ya kok ketot banget bajunya. Aduh, piye ini bajunya ribuan ini. Angel. Uangnya kicir kan, kicir. Tidak uang kamu. Wah, ini loh Filja udah ada. Hah? Halo Fil, ayo. Udah ya, ayo. Ntar sama Filja saya undang dulu. Lihat tuh mas, klip aja mas. Mana? Ini lampu. Kamu mana? Ya ini. Enggak, ih. Oh, udah ada nih. Nah, aku ini loh, tak tulis di kertas koinnya nih loh. Jadi yang lain. Mana Filja? Yang bergabung sama Filja, saya undang. Mesti kalah. Oke. Mbak. Halo, Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah atur. Wah, aku sudah standby ya. Ayo Mas Woko, cepet. Yang gedong, Standby. soalnya beda acara, makanya standby. Konten ini. Siap. Ini ya, model mulai. Mas Woko, ayo. Sambil nunggu audiens mungkin. Oke. Pulpen. Oke. Catatan Najwa. Sama Najwa Shihab. Aduh. Pun Mbak Filza, kabarnya sehat nggih? Nggih, alhamdulillah sehat. Pripun? Alhamdulillah. Mas moderator sehat. Kita belum kenalan loh Mas moderator. Nggih. Udah tepang, Pulau Woko. Oh, nggih. Halo Filza. Itu memang nama asli Mas Pak Woko. Asli. Nggih, asli. Oh, Itu. nggih. Jadi satu-satunya asik. Siap, kameramen. Aduh, setengah. Mbak sabar, Mbak. Mas Roni tukang kameramen nih, Mas Roni. Aduh. Jadi Mas Roni ini ruangannya ruangan produksi nih. Oh iya, itu terlihat di belakangnya bukunya itu. Oh, Masya Allah. Menunjukkan literasi. Gitu, nggih. Ya, literasi banget. Mas Roni memang wajahnya kayak perpustakaan emang. Aduh, ya Allah. Mbak, dimulai mawon nggih? Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad ibn Abdillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Pembina SPK Tulungagung Profesor Dr. Ngainuddin Naim MHI serta seluruh jajarannya, teman-teman pengurus serta teman-teman yang sudah bergabung ya di ruangan IG kita ya. Tak lupa pula mari kita sama-sama juga menyambut narasumber kita. Saya panggilnya Mbak Filza Mawon ya. Walaupun ya Ibu Jani, cuman ya masih pansem Mbak. Muda kok. Masih muda. Masih muda. Mbak Filza telah bergabung bersama kita semuanya. Alhamdulillah, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkenan dipertemukan kembali di edisi ke-9 di edisi ngaji literasi kita, yaitu kini buku Jejakku Menulis. Nah, karya Mbak Filza. Salawat mas salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad kepada para keluarganya, para sahabat dan mudah-mudahan kita umatnya selalu senantiasa setia terhadap ajaran beliau ila yaumil qiyamah, walaupun zaman silih berganti, walaupun waktu selalu berlalu, tapi Nabi kita tetap satu, Nabi Muhammad tahlil.
Iya, nggak bisa diganti itu pokoknya. Hanya beliaulah harapan kita itu. Gondelan sarung ya melorot ya toh. Gondelan tali ya kadang pedot. Jadi gondelan Kanjeng Nabi satu-satunya yang bisa diandalkan. Oke, baik. Saya sangat senang sekali dan sangat terhormat bisa kedatangan tamu. Ini Mbak Filza, seorang akademisi di Staimas Kiai Haji Ali Sodikman, PPHM Unut. Alhamdulillah saya beberapa kali tabarukan ke sana, Mbak. Oh, ada. Jamah juga pernah beberapa kali. Nggih, apalagi kalau pas hall itu wah udah saya paling 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 belakang. Paling Paling depan. belakang. Dan Ya, saya alumni sana nih. enggak, sebenarnya saya itu ya datangnya awal itu cuman ya gitu desek-desekan sama emak-emak ya. Iya, sama mak terdepan. Mm-mm. Oke, baik. Langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu bukunya Mbak Filza. Nggak tahu salah 2, salah 3 saya belum tahu ini ya. Udah banyak, betul, banyak. Nah, Iya, sedikit betul. belajar. Satunya ini jejakku menulis. Nah, lagi-lagi kita membahas di dunia tulis penulis yang kebetulan masih kita geluti ya sebagai sebuah tradisi yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Oke. Saya tidak berpanjang kalam nanti Mbak Filza, saya berikan waktu sekitar mungkin 15 menit dan 15 menit nanti kita akan berdiskusi dan 15 menit lagi nanti ya kita akan ya bincang cuap-cuap aja lah gitu ya. Kebetulan ini pertemuan pertama aku loh kali ini dengan. Ya saya sama Mbak Anis juga beberapa kali, 1 kali. Waktu di Om Deddy, baru 1 kali. Nggih. Itu terus apa lagi ya? Mas Hamim saya juga belum pernah ketemu. Kemarin Mas apa? Pak Fahmi. Mas Ferry juga baru ketemu. Kalau Mas Fauzi juga. Pak Sinten? Pak Fahmi. Oh, Pak Fahmi Muhammad atau Fahmi siapa? Iya betul, Fahmi Pak Fahmi Muhammad. Pak Fahmi Muhammad itu dulu lurah saya waktu di Pondok Panggung. Ya, betul. Jadi ini satu atap, satu guru, tunggal guru. Tenang, kita sanadnya jelas, sahih. Masya Allah. Betul. Kalau sanad saya dari Pondok Panggung itu Kiai Fatur Rauf Syafi'i, Pondok Munut ke situ. Nyambung ya di. Oke. Pun saya tidak lama-lama terkait jejak penulis seperti apa. Mungkin nanti kita bisa berbagi kisah. Saya langsung serahkan mawon ke Mbak Filza. Pada beliau disilahkan. Monggo Mbak Filza. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Saya sudah diberikan kesempatan yang luar biasa oleh teman-teman SPK, terutama pada moderator malam hari ini yang paling awal kita masih bertemu sekali ini. Dan juga sebenarnya gambarnya Mas Soko itu di mana-mana sebenarnya, tapi baru bertemu dan ketemu baru hari ini. Betul sekali. Alhamdulillah. Mukadiman dari ngajeng mawon terkait dengan istilahnya buku saya yang hari ini, yang malam ini kita bedah. Sebelumnya saya juga menyapa teman-teman online yang sudah bergabung. Ada beberapa teman saya dari IAT Staimas, kemudian ada murid saya. Halo Jerolin. Ya, silakan gabung teman-teman, sudah gabung Jerolin. Dan juga ada beberapa saya. Terima kasih semuanya yang dari online hari ini. Dan juga kesempatan yang luar biasa Mas Woko di malam hari ini. Langsung saja intinya nih, di buku saya Jejakku Menulis ini merupakan buku saya yang ketiga, karya solo. Alhamdulillah, karya ini sebenarnya buku ini bercerita tentang bagaimana saya mengawali menulis. Alhamdulillah ini istilahnya berangkat dari latar belakang saya ya. Dulu saya tuh sekolahnya tidak semuanya di Tulungagung. Saya tuh alhamdulillah diberikan kesempatan untuk nyantri di Jombang, kemudian saya langsung ke Malang, sehingga istilahnya Tulungagung itu temannya sedikit, hanya teman MI dan teman SMP, selebihnya sudah di luar kota. Kemudian saya pulang atau boyong dari Malang itu
kan memang senang nulis awalnya itu. Awalnya itu senang nulis, kemudian pulang di Tulungagung itu sepertinya saya bingung mau melanjutkan tulisan saya itu bagaimana. Kalau di Malang mungkin wadah-wadah sudah saya kenal, tapi ketika di Tulungagung saya istilahnya bingung mau melanjutkan dengan siapa gitu. Kemudian Allah mentakdirkan saya mengikuti seminarnya dengan Prof. Naim. Pada waktu itu beliau masih proses untuk mendapatkan gelar guru besar, dan itu kesempatannya di LP Ma'arif saya dikirim. Kemudian berlanjut dari lomba-lomba yang diadakan seminar itu, alhamdulillah saya diberikan juara 1. Akhirnya saya tuh membuktikan dari dawahnya beliau. Dari dawahnya beliau ketika sudah berangkat dapat juara itu, kesempatan itu, dawahnya beliau tuh ada di buku saya di Jejakku Menulis halaman 17, saya masih hafal. Bahwasanya beliau mengatakan bahwa menulis itu adalah bagian dari perjuangan. Dan dari perjuangan menulis itu akan mampu merubah seluruh hidup kita. Dan saya itu sebenarnya kayak nggak percaya masuk sih tulisan itu sebegitu dahsyatnya mengubah hidup orang. Kemudian saya berencana istilahnya ingin membuktikan hal tersebut. Kemudian beliau mengatakan pokoknya nulis, setiap hari harus nulis, apapun yang kamu tulis pokoknya setiap hari tulis gitu kan. Berangkat dari blog, kemudian saya membuktikan itu. Nah, Jejakku Menulis itu berangkat dari situ. Saya bercerita awal bagaimana saya bertemu Prof. Naim di perjuangan lomba-lomba itu, di seminar itu. Kemudian bab per bab itu di Jejakku Menulis saya tulis setiap hari. Sehingga di buku Jejakku Menulis ini babnya itu tidak seperti kalau buku Tata Boga pasti tentang resep ya. Tapi kalau Jejakku Menulis ini tidak. Jadi ya ada tentang perjuangan, motivasi, kemudian pengalaman, serta banyak ayat-ayat ya Al-Quran sebagai dasar cerita hari itu. Kemudian bagaimana istilahnya saya menulis peristiwa yang saya alami, kemudian hikmah-hikmahnya. Sehingga sampailah terkumpul 110 bab di buku Jejakku Menulis ini. Memang rasanya itu saya tidak nyangka sampai hari ini. Ternyata benar ya, menulis itu merubah hidup seseorang. Dari tulisan-tulisan tersebut, yang paling utama, yang paling menonjol adalah hari ini. Hari ini saya bisa interaksi dengan panjenengan, kemudian menularkan pengalaman-pengalaman, kemudian salah satu ketika saya masuk di akademisi sekolah tinggi Saima, saya juga memberikan peran dalam dunia literasi yang sebenarnya itu bagaimana untuk mahasiswa kami, kemudian teman-teman sejawat. Nah, ini menurut saya kalimatnya Prof. Naim itu betul sekali bahwa menulis itu akan merubah hidup seseorang. Tapi di dalam proses menulis itu pasti ada perjuangan. Dan istilahnya Jejakku Menulis ini banyak sekali proyek hidup saya sebelum yang sudah saya tuliskan tapi belum saya bukukan. Sehingga banyak bab di situ itu tentang dawuhnya guru saya. Salah satunya surat yang diberikan guru saya ketika saya masih MI itu masih tersimpan rapi, dan ternyata sudah saya tulis dalam satu buku, kemudian saya ketik dan saya jadikan salah satu bab yang ada di buku Jejakku Menulis. Jadi itu istilahnya secara garis besar Jejakku Menulis ini. Kalau buku-buku sebelumnya, antologi-antologi yang saya ikuti itu memang istilahnya ada bab yang menentukan, seperti puisi dan sebagainya. Dan 2 buku sebelumnya pun juga tentang puisi. Dan Prof. Naim ketika saya istilahnya pertama kali menulis, beliau selalu komentar yang positif-positif, sehingga saya awalnya tidak percaya diri. Ini kan penyakit utama penulis ya, ketika punya tulisan itu kan tidak percaya diri. Ini bagus nggak ya untuk publish? Nah, ketika seperti itu, dengan komentarnya Prof. Naim, saya terus berangkat, apapun yang terjadi terus berangkat. Sehingga yaitu, jadi Jejakku Menulis ini kumpulan tulisan saya di blog tersebut, di blog yang saya punya. Jadi istilahnya itu, saya tidak langsung ketika penulis itu yang namanya menulis kan harus namanya mil ya. Jadi saya itu istilahnya menerapkan menulis itu semuanya dari
saran-saran dari buku-bukunya Prof. Naim gitu. Dan alhamdulillahnya saya dipertemukan dengan Prof. Naim karena abahnya Prof. Naim itu adalah guru saya, almarhum Loh. almarhum Bapak Suryadi. Itu guru saya, sehingga ketika bertemu dengan Prof. Naim itu alhamdulillah, oh ternyata Prof. Naim itu putranya beliau, sehingga saya itu sangat beruntung, merasa sangat beruntung dan bangga ketika istilahnya bertemu dengan beliau, kemudian membawa hal-hal positif sampai hari ini gitu. Itu tentang perjalanan di jejakku menulis ini. Kemudian yang paling kalau ditanya apa sih menariknya bukunya Filza tentang jejakku menulis, mungkin teman-teman online atau panjenengan moderator tanya apa sih istimewanya. Menurut saya istimewanya di situ ada pembuktian bahwasanya Prof. Naim kan bilang ajek, pokoknya ajek, apapun yang kamu tulis itu ajek, bahasa Jawanya ajek, tapi bahasa Indonesianya apa ya, kayak setiap hari continue. Jadi kalau nulis itu ya sudah, lanjutkan saja, lanjut apapun jenis tulisannya. Kemudian ketika ada teman bilang bahwa tulisannya ya biasa kan, kalau misalkan sudah jadi buku, tulisannya pernah dipublish kok gitu kan. Iya memang pernah dipublish, tapi kan ketika sudah dipublish di blog itu kan belum tentu jadi buku, sehingga ketika jadi buku itu pun juga sempat saya juga down itu dalam artian begini, tulisannya kayak gitu aja kok bangga, ada yang bilang seperti itu. Tapi balik lagi ke dawuhnya beliau sebagai motivasi dan inspirasi saya, belum tentu yang berkomentar seperti itu menulis. Jadi ya saya malah istilahnya easy going dengan komentar-komentar tersebut. Yang penting alhamdulillah buku ini sudah terbit, kemudian saya juga sudah sowan kepada beliau dan beliau sangat memberikan apresiasi yang bagus, sehingga dari buku Jejakku Menulis yang ketiga ini, Jejakku Menulis yang karya solo ketiga ini, saya punya cita-cita lagi untuk menerbitkan buku selanjutnya. Nah, itu istilahnya pacuan utama gitu. Betul Mbak, harus ada lanjutannya. Oke Mbak, itu, sambung. Itu mungkin paparan sedikit tentang buku saya. Monggo kalau siap. mau kita beri apresiasi aplaus dulu Mas Roni untuk Mbak Filza. Wah, 15. Dari Malaysia. Wah, saya menarik. Ya, saya menduga. Wah, jadi banyak jejak memang yang bisa dituliskan ya dalam buku tersebut gitu ya. Memang Pak Naim, pembina kita semua, memang beliau itu memiliki kiat yang sederhana, tetapi memang ketika kita melakukannya terasa berat gitu. Nah, gitu. Padahal setiap orang itu bisa menjadi penulis, setiap orang bisa mengumpulkan tulisannya menjadi sebuah buku. Tapi ini yang menjadi penyakit adalah tidak semua orang bisa produktif. Nah, saya juga gitu. Oke, Mbak Filza, saya juga ingin menyapa dulu kepada teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Terutama ini tadi ada ngaji ngopi Tulungagung. Nah, itu komunitas Mbak Filza berkaitan dengan literasi, khususnya bidang musik. Nah, jadi mereka itu tidak menulis seperti kita gitu ya, tidak membuat buku, tapi membuat lagu-lagu. Nah, salah satunya adalah saya kasih tahu aja. Nah, judulnya Tulungagung Ayam Tentrem Mulyo Lantinoto. Nah, itu penciptanya itu Baru Klinting. Nah, ya, jadi literasinya di bidang musik ya, seni musik, event organizer, terus banyak lagi lah gitu ya, kesenian dan lain-lainnya. Nah, gitu. Masih satu jalur sebenarnya. Oke. Saya ini juga ingin bertanya, nanti teman-teman bagi yang ingin memiliki pertanyaan bisa langsung menggunakan room chat atau bisa chat ke WhatsApp kami. Ya, WhatsApp admin kan sudah ada gitu ya. Ini Mbak Beza, saya ingin tanya gini. Di Ngunut terutama itu kan ya punya penerbitan ya. Ini sangat baik sekali lah untuk tumbuh kembangnya semangat literasi itu tadi ya, spirit literasi. Tetapi kalau misalnya tadi melihat salah satu info dari Pak Najib Burhani yang di-share sama Mas Torik, rasanya kita menjadi resah gundah gulana gitu ya. Toko buku tutup,
perbukuan semakin luku, penerbitan juga dan lain-lainnya gitu. Nah, melihat fenomena tersebut, kira-kira menurut panjenengan dos pundi ini? Betul. Memang itu bagian dari apa ya istilahnya miris sekali ketika toko buku harus tutup. Kemudian sekarang teknologinya juga semakin maju, tapi ketika literasi tentang buku mereka menurut saya sangat turun. Nah, ketika seperti itu sebagai akademisi dan juga sebagai yang cinta literasi, kita harus menularkan virus-virus bagaimana virus yang baik ya, dalam artian virus untuk menulis, untuk membaca, dimanapun kita tempatnya. Seperti komunitas yang apapun yang kita punya, seperti di sekolah misalkan, itu harus kita terapkan, meskipun itu hanya dasar sebagai kita istilahnya karyanya mereka itu sebenarnya bagus-bagus, tapi untuk berkembangnya itu susah, sehingga kita sebagai akademisi dimanapun tempatnya, komunitasnya apapun, kita harus menjunjung menularkan pentingnya literasi. Toh sekarang itu kalau memang toko buku tutup di dunia teknologi, itu kita juga harus kaya untuk membaca, kaya juga untuk menyaring. Tidak semua informasi yang kita baca itu kita serap begitu saja, sehingga ketika tidak ada penyaringan atau filter, sehingga kita tidak tahu mana yang benar atau mana yang tidak. Tapi menurut saya, kita sebagai yang dunia literasi, kita tuh nomor satu itu harus membaca. Dan saya sendiri pribadi kalau membaca lewat elektronik itu kurang menarik menurut saya. Jadi mau tetap buku itu menurut saya yang paling utama. Nah, itu untuk fenomena-fenomena yang sekarang toko buku tutup, kemudian nilai-nilai literasinya sudah mulai muncul di kalangan muda. Kita sebagai dimanapun tempatnya, kita tuh harus menularkan. Dan alhamdulillah ya Pak Woko, sebagai informasi saja, awalnya itu saya ketika di Madrasah Ibtidaiyah, saya kan kebetulan juga ngajar di MI ketika sebelum ada Staimas itu saya di MI. Itu saya tidak dapat dukungan apapun dari pimpinan bahwasanya untuk menjunjung bakatnya anak-anak di dunia literasi. Kemudian saya berangkat sendiri bagaimanapun caranya. Akhirnya proyek dari kelas 4, 5, 6 saya kumpulkan. Alhamdulillah jadi buku antologinya karya siswa, dan itu saya antarkan kepada Pak Naim. Ya, bagus ini, nggak apa-apa, lanjutkan. Nah, setelah itu baru setelah terbit baru dapat saya dapat apresiasi. Artinya begini, guru itu atau siapapun itu sebenarnya itu sudah ada bawaan untuk selalu menulis dan membaca. Tetapi kita itu tidak sadar sehingga menganggap bahwa membaca dan menulis akhirnya tidak penting. Contoh saja ketika WA curhat itu kan panjang sekali, tapi kita enggak untuk menuliskan gitu, sehingga menyadarkan mereka itu banyak perannya, tidak hanya melalui buku yang asli itu atau buku yang di toko buku, tapi teknologi itu juga bagian terpenting untuk menularkan literasi. Apalagi sekarang anak-anak yang Masya Allah sekali perkembangannya gitu. Cepat sekali ya. Iya. Mbak Biza. Tadi kan jangan kan mengatakan bahwa sebelum buku jejak menulis ini kan ada tulisan-tulisan sastra dan lain-lain gitu ya. Iya. Nah, itu menurut jenengan kira-kira apa bedanya atau apa ada kesulitan gitu menulis genre sastra dengan genre populer seperti itu? Kesulitannya itu lebih menggali imajinasi dan memperkaya kata untuk menjadi lebih indah gitu. Dan itu biasanya saya itu sebelum menuliskan dan jadi buku itu suami saya tak suruh membaca. Jadi istilahnya itu ada peran penting di balik buku lahirnya buku-buku saya itu. Sebelum saya jadikan disetorkan ke penerbit, ada suami saya, dan suami saya itu alhamdulillah alumni juga gitu, juga senang untuk menulis. Beliau kan bisnisnya di artikel, sehingga ada pendukung yang setia dan ada istilahnya peran penting di situ gitu. Dan
tidak semua sastra yang saya tuliskan itu berangkat dari pengalaman pribadi. Itu ada beberapa teman yang istilahnya curhat, kemudian mas-mas atau om-om yang masih jomblo itu juga curhat bagaimana lika-liku cintanya. Sehingga saya itu terinspirasi untuk menulis. Nah, ketika memperkaya kata-kata itu saya juga harus banyak membaca seperti puisi-puisinya Khalil Gibran, kemudian ada Dasana Vero, itu teman saya di UIN Malang, itu juga sastrawan gitu. Jadi saya banyak baca buku itu gitu. Wah, iya. Jadi tetap intinya ada pengantar gitu, ada pemantik. Kita misalnya baca buku sastra, biasanya kita akan dipengaruhi gaya tulisannya gitu ya dari situ dan lain-lain lah gitu ya. Iya, betul juga sih. Betul sekali. Kalau kalau misalnya gini, tadi kita sudah bicara tentang mungkin ya ini agak negatif gitu yang membuat kita sedih, risau dan mungkin seperti putus asa gitu. Tapi ini ada hal juga yang menarik. Jadi seolah-olah memang dunia itu seimbang. Contoh, sekarang dengan adanya Ningkil Ma'anis, ya fenomena ini menjadi sangat luar biasa, khususnya kita di dunia pesantren. Nah, menurut jenengan kira-kira bagaimana itu merespon terkait dengan Ningkil Ma'anis dengan karyanya? Nah, Betul sekali. Itu salah satu motivasi yang saya antarkan ketika saya mengisi seminar di SMA. Motivasinya Neng Hilma Anis sama motivasinya dari Gus Dur. Bahwasanya kalau santri itu, kalau patah hati itu, apapun kondisi hati itu harus kita tuliskan. Itu menurut saya fenomena yang sekarang itu menyadarkan, sedikit menyadarkan, dan saya berharap banyak menyadarkan di luar sana para pemuda atau generasi muda itu lebih kreatif dalam menuliskan semua keadaan. Kan kita tahu salah satu teori yang mengatakan bahwa tulisan kita itu kadang-kadang berangkat dari perasaan memang. Dan itu menurut saya itu modal bagaimana kita harus menuliskan, apa istilahnya. Jadi peran novel seperti hari ini dan sampai jadi sebuah film itu sangat luar biasa, memberikan motivasi yang sangat kuat bagi kita-kita dan di luar sana para generasi muda untuk lebih kreatif dan lebih apa istilahnya berkarya. Banyak sekali mahasiswa saya juga Mas Woko itu sebetulnya tuh mereka kreatif banget untuk membuat kata-kata, bahkan makalah-makalahnya di kesimpulan itu banyak istilahnya kata-kata yang memotivasi. Cuman ketika tidak ada stimulus untuk kewajiban misalkan gitu ya, itu mereka malas untuk menuliskan gitu. Dan kita sebagai akademisi harus mendorong untuk ayo mewadahi. Nah, itu di situ peran penting untuk fasilitator, peran penting komunitas seperti SPK ini harus kita perluas sekali. Jadi biar semua yang itu tuh tidak merasa sendiri. Seperti saya waktu dulu pulang dari Malang, saya itu harus ikut komunitas siapa ya tentang menulis ini. Nah, itu menurut saya itu seperti hari ini tuh harus fenomena yang ada seperti Neng Hilma Anis tuh luar biasa. Kita mengapresiasinya. Dan mahasiswa atau para generasi muda di luar sana itu harus untuk mencoba dalam artian bisa untuk menulis gitu. iya, betul ya Mbak, betul memang itu. Ya, tapi gimana lagi ya, pemuda-pemuda sekarang itu istilahnya tantangannya juga luar biasa gitu ya, karena memang belum mengetahui betapa pentingnya menulis gitu. Karena memang lagi-lagi itu kan tadi seperti yang jenengan katakan bahwa sesungguhnya menulis itu adalah bagian dari memanen apa yang sudah kita baca. Nah, rangkaian dari bacaan-bacaan itu tadi adalah bagian dari menulis kan gitu ya. Nah, itu. Saya agak tercengang juga Mbak itu waktu pas event kalau nggak salah ulang tahunnya NU atau IPNU itu ya. Pokoknya event Jawa Timur itu juara satunya kalau nggak salah dari mahasiswa Staimas itu ya. Wah, luar biasa ini itu. Nah, itu saya ngikuti itu kebetulan ngikuti Wak. Terus tak lihat, nah kebetulan saya dapat ini daftarnya itu ya. Daftarnya. Wah, judulnya juga oke ya gitu. Jadi sebenarnya kan dari situ ini dapat prestis gitu dari menuliskan gitu ya. Menurut kalian gimana itu? Itu di balik layarnya itu ada Bu Fahma juga anggota dari Staimas SPK, ada Bu Fahma, Pak Hamim, ada saya.
Sehingga ketika apa artikelnya itu sebelum disubmit kepada penyelenggara itu kita baca semua. Jadi semuanya baca. Dan ini kurang ini, kurang ini. Gitu. Iya, iya. Oh, pantes ini hasil dari berpikir banyak orang ya. Wah, luar biasa. Jadi mahasiswa kami RIFA itu sangat kritis terhadap apa ya fenomena yang ada di dunia pesantren. Enggak salah itu judulnya tentang sendal pesantren atau bagaimana. Ini pendamping ketika di Surabaya datang ini juga ikut live ini. Ada Bu Retno. Halo Bu Retno. Wah, siap. Waduh, alhamdulillah. Ya, sangat sambung menyambung menjadi satu ini ya. Itulah Indonesia. Oke, oke. Ya, ada lagi Mbak. Ini datangnya dari teman saya ini. Jadi saya itu pernah dikasih sebuah apa ya istilahnya pernyataan bahwa kita itu sepertinya sia-sia ya. Misalnya membuat apa namanya grup menulis lah, membuat short course menulis lah, ataupun apapun itu berkaitan dengan output menulis, tetapi si peserta tersebut gitu ya tidak memiliki tradisi membaca yang baik gitu. Jadi seolah-olah apa ya kayak kalau bahasa Jawa itu ngomong kelobot gitu ya, nggak ada artinya gitu. Nah berbeda ketika seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Firza di awal bahwa pengantar dari kemampuan kita menulis adalah hasil dari membaca. Makanya kalau kata Prof. Nain kan jelas ya bahwa menulis itu adalah rangkaian dari kita selalu membaca gitu. Ketika orang sudah sering membaca rasanya tulisan itu meronta-ronta gitu segera ingin ditulis. Menurut jenengan bagaimana? Ini secara psikologis banget ini. Iya. Kalau saya pribadi itu awalnya memang saya malah senang membaca, tapi ketika akhir-akhir untuk menuliskan itu berangkat dari pengalaman pribadi, yang artinya istilahnya awal-awal itu saya berangkat dari bacaan-bacaan dari buku yang saya baca. Kemudian semakin ke sini itu saya apa ya hubungkan dengan yang saya alami. Nah, ketika itu biasanya referensi setelah saya alami kemudian saya tulis itu biasanya saya suruh untuk baca suami kemudian apa ya saya hubungkan dengan istilahnya ayat atau pengalaman orang lain. Jadi sebetulnya memang membaca itu modal pertama untuk kita menulis, tapi tidak selamanya menurut saya. Tidak selamanya. Sebab apa? Kalau kita hanya terkait hanya apa sih ya, membaca saja tapi tidak menulis itu tidak akan berangkat. Sebaliknya juga kalau kita menulis tapi tidak diimbangi dengan membaca itu akhirnya ya seperti panjenengan aturkan tadi ngomong kobot. Nah, menurut saya kalau memang tidak ada modal untuk menulis berangkat dulu dari pengalaman pribadi dulu. Kemudian orang-orang di sekitar kita itu diutus untuk membaca. Menurut saya begitu. Jadi Mas Wokom, saya itu menulis sampai hari ini itu ada orang yang sangat mendorong saya untuk ayo terus lanjut. Seandainya tidak ada orang-orang di sekitar saya, mulai dari suami saya atau guru saya, kemudian teman-teman yang mendorong, mungkin saya sudah setelah terbit buku 1 itu sudah selesai. Jadi istilahnya kita tuh perlu untuk apa jadi pegangan apa motivator orang-orang di sekitar kita untuk menulis itu menurut saya juga faktor utama banget ya. Seperti pertanyaan-pertanyaannya teman-teman dosen itu juga begini, ketika kita diutus untuk menulis jurnal itu rasanya kayak buntu gitu ya, tapi kalau istilahnya kayak menulis biasa itu kok enak sekali. Nah sebetulnya menulis jurnal itu juga berangkat dari kita setiap hari menulis. Kalau menulis jurnal itu istilahnya dianggap sulit, berarti kan istilahnya kata-kata itu kayak mandek buntu. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk menulis, ya sudah mengalir saja, tinggal kita cari pendukungnya atau membaca pendukungnya terlebih dahulu. Begitu menurut saya. Betul. Wah, berarti ya habituasi dan lingkungan itu sangat mendukung sekali ini. Betul. Ini dari tadi itu Mbak Firza itu ada persambungannya gitu dengan suami gitu ya. Tapi kita ini gimana ini? Tidak memiliki support system gitu. Mas Koko dan teman-teman yang ikut derek online yang masih jomblo atau masih single untuk segera cari cari wanita gitu. Itu Mas. Jadi ini bagian jadi juga dakwah untuk ayo segera anikah sholat. Jam ini, aduh, bahaya.
Oke, kita kembali lagi ke buku. Mencintai Betul. buku. Aduh. Cintai buku. Mbak, ngomong-ngomong, panjenengan itu dari, kan kalau misalnya itu kan buku tadi kan dikumpulkan dari blog ya, atau dari yang Ya, rangkaian menulis lah. Nah, betul. merangkainya itu total menjadi buku berapa hari itu? Perlu berapa hari, jenengan? Oh, Masya Allah, itu tadi saya katakan, itu buku itu berangkat dari setiap hari saya menulis. Jadi saya itu mewajibkan diri saya untuk harus menulis satu hari itu untuk mengupload karya tulis saya itu di blog. Sehingga itu Oh, kumpulan dari bulan berapa sampai bulan berapa ya. Jadi setiap hari itu saya harus menulis sampai hari ini. Jadi kalau misalkan saya tidak upload, tidak menulis, saya hitung hutang Mas Woko. Jadi semakin banyak hutang saya, maka istilahnya tulisan-tulisan itu harus saya tulis gitu. Kalau misalkan tidak bisa diupload, saya tulis biasanya di buku. Saya punya buku khusus, kemudian tidak serta-merta langsung diupload di hari itu. Jadi yang saya hitung hutang itu, ya saya upload di hari itu. Misalkan saya hari ini misalkan sudah upload 2, berarti kemarin saya punya hutang. Jadi ada rinciannya, oh, hari ini belum wow. belum upload, belum tulis gitu. Lucu Oke, ya. oke, oke. Bijak menulis. Ya, ya, menarik, menarik. Nah, ini ya, Mbak, yang biasanya dialami semua penulis pemula itu adalah stuck. Nah, Nah, terutama di tengah jalan. Saya tuh, jadi sebenarnya saya itu ya gini-gini itu ya gini, maksudnya nggak ya agak sastrawi sudah gitu ya. bunyi nih kalau menulis. Saya tuh sebenarnya punya kepikiran juga seperti Ningkil Anis itu loh. Saya punya cerita itu tentang itu. Judulnya itu dulu sudah tak kasih judul kalau nggak salah Danau Berombak Rindu. Waduh. Tapi sayang, ya sayang itu sampai sekarang nggak ada ombaknya itu. Jadi nggak selesai-selesai. Aduh. Cari Nah itu, ombaknya Mas Bobo. Di Mas banyak loh, ombak. ya juga itu Mbak. Kesananya itu loh, saya lanjutkan apa ceritanya tuh. Jadi saya bingung gitu ya. Akhirnya sampai sekarang. Nah, kalau versi jenengan itu menghadapi stuck itu seperti apa? Kalau saya banyak healing, banyak curhat dengan teman-teman. Kemudian kita perlu tahu keluar kota mencari inspirasi itu perlu. Kan kita tahu di novelnya Nick Hilmanis itu tidak hanya satu tempat toh, istilahnya Ya, ya. gambar imajinasi yang ada di kota mana-mana, ada Kediri, ada Mojokerto. Nah, itu salah satu menurut saya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan stuck. Dan juga selain healing, banyak keluar kota misalkan, banyak istilahnya apa, sharing dengan teman. Yang ketiga itu istilahnya apa ya, hmm, kalau saya lakukan itu biasanya sudah healing, sudah banyak lagi membaca buku, kembali di situ lagi. Gitu ya. Waduh, sayang sekali Mbak. Tipsnya jenengan ini kok nggak terpakai sama saya. Karena Harus saya selalu bokeh oh, gitu yang ya. pertama ini banyak healing. Aduh, saya itu setelah sharing ya toh terus healing pening karena ongkos habis gitu. Nah, itu tapi kan setidaknya juga mendapatkan inspirasi untuk menulis kembali, tahu meskipun ongkosnya habis, nanti kalau novelnya jadi, kan ongkos itu balik lagi, gitu. Aduh, berat ini. Ya semoga aja lah punya waktu untuk meneruskannya ini. Wah, ya, ya. Masuk, Amin. masuk, masuk. Iya, Mas Woko, saya menyapa dulu nggak teman-teman saya yang ada di sini. Monggo, Banyak nih silakan, sekarang silakan. teman-teman mahasiswa saya, nih ada Maula Rosida, Rifai, semuanya Bu Retno, ada Bu Fahma. Wah, terima kasih semua sudah. Ini paling jauh nih teman saya yang ada di Ponorogo dan Malang. Ada Bu Wah, ya, Hamidah, silakan. terima kasih sudah ikut live. Bu Hamidah ditunggu ya karyanya dari komunitas Malang menulis. Ya, waduh. Silakan barangkali ada yang ingin tanyakan teman-teman yang sudah disapa oleh Mbak Filza ya. Jangan usah sungkan, kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Kita berbincang terkait dengan jejakku menulis. Mbak, ini ada apa pertanyaan nih, titipan dari Mas Roni ya toh, humas Boleh. kita. Kira-kira, Saya belum kenal kira-kira loh sama pengurus hariannya SPK itu Mas Woko. Yang saya tahu namun jenengan aja sama Pak Fahmi Nggih. aja. Oh, itu ya. Gaya, gaya. Darat Ya kayaknya harus banyak. ikut ya.
Iya. Ya, aslinya kita itu hanya perlu untuk kopdar itu loh sebenarnya, untuk bersuah secara offline itu. Iya, Hmm. betul sekali. Yang Ayo, deket-deket aja ini sebenarnya. Iya. Oh, iya kalau saya mah, waduh. Ya. Aslinya kita sudah pernah sowan ke Prof Naim itu ya, kata beliaunya, boleh aja langsung di warkop nggak apa-apa, atau di rumah beliau yang di Sumber Gempol nggak apa-apa gitu. monggo, derek. Dah. Oke, geser Mbak langsung ke pertanyaan. Kata Mas Roni, apa motif jenengan dalam menulis utamanya? Motivasi saya menulis yang pertama adalah saya mau lebih bermanfaat bagi semua, bagi banyak orang terutama. Dimanapun saya tempatnya, kemudian nanti kalau misalkan saya sudah tiada, itu istilahnya ada karya, itu yang paling utama. Sebab saya belajar dari guru saya itu, ada guru saya yang ada namanya, sebut namanya enggak ya, itu guru saya itu bilang bahwasanya ketika orang sudah meninggal itu ya yang dikenal itu sebenarnya karyanya. Jadi kalau misalkan pengen mengenang itu ya karyanya, jangan istilahnya hanya sifat dan apa ya istilahnya yang sudah biasa kita lakukan, tapi juga harus berbentuk dengan karya itu. Itu yang paling penting, yang sekarang saya lakukan, dimana saya lebih bermanfaat. Bermanfaat itu kan banyak ya Mas Woko, tidak hanya istilahnya kita berada di tempat itu, terus kita bisa membantu bermanfaat ketika kita ada saja. Ketika kita tidak ada pun, menurut saya kita harus bernilai bermanfaat dan sebagai jariah kita gitu. Meskipun belum seberapa tulisan saya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sudah suhu dan sudah lama di SPK. Aduh, suhu mana, Mbak? Suhunya? Suhunya yang satu loh, Pak Naim aja. Mas Denso ini sudah kemana-mana, sudah bagaimana terbit tulisannya di apa Jawa Pos, ini kan sudah keren menurut saya. Ini gimana ya caranya ini? Waduh, bahaya. Enggak, Mbak, nanti kita bongkar itu aslinya gimana itu. Aslinya Ya. itu ada orang dalam itu. Begitu ya. Iya, Tapi kan jangan nggak usah kata orang Jawa nggak usah apa namanya, nggak usah sering wow gitu ya, apa namanya itu, ojo gumunan katanya gitu. Saya itu biasa aja. Ya. Oke. Wah, menarik ya jejak penulis. Nah, saya Mbak, ya mungkin ini juga dulu ya. Biasanya ada orang yang menulis itu, kalau misalnya ini kita ngomong tentang jejak penulis gitu ya. Sesuatu hal yang kita rasakan itu lebih mengena biasanya. Nah, makanya kan ada istilah kalau sastra itu bahasa hati, ya gitu ya. Kalau misalnya tulisan biasa itu hanya bahasa lisan atau bahasa ya tulisan. Kalau bahasa hati beda. Orang membaca bisa ikut terharu lah, ikut berkaca-kaca, atau mungkin bisa tertawa-tawa karena memang yang dirasakan dari hati. Nah, kira-kira dari jejak menulis yang jenengan itu ada tidak satu atau beberapa tulisan yang itu sangat saya banget gitu lah, ada nggak Pak? Nah, kalau jejakku menulis ini semuanya tuh tercermin saya banget semua dari bab 1 sampai ke bab seberapa. Soalnya di situ bercerita gini Mas Woko, ada makanan yang sangat favorit seperti sambal lele. Nah itu kayak saya banget ya, semuanya itu bercerita tentang saya banget. Kecuali di buku saya pertama dan buku kedua itu memang berangkat tidak dari saya, kebanyakan dari curhatan teman atau pengalaman teman. Kalau di jejakku menulis ini memang saya pure, saya tulis itu tentang bagaimana saya mengawali tulisan itu, dan istilahnya ya ini Filza banget di sini. Kemudian proses-prosesnya saya melalui hari-hari itu dan proses saya mengikuti beberapa acara di hari itu semua tertulis di sini, sehingga menurut saya itu sangat penting di apa istilahnya di jejakku menulis ini menunjukkan saya banget. Kemudian ada satu lagi Mas Woko di bab di halaman 97 saya menuliskan tentang sadis ketika yaitu berangkat dari pengalaman sih. Sadis itu ketika saya harus apa istilahnya berkata dengan murid saya. Ada murid celetuk dengan saya.
Bu Wilza itu sadis gitu kan, sadis. Terus kemudian saya apa ya istilahnya itu, merenung bagaimana sebenarnya sadis itu yang dimaksud anak-anak itu bagaimana ya, apa saya terlalu jahat dengan mereka atau terlalu keras dengan mereka. Kemudian saya deskripsikan bahwa sadis itu bagian dari sabar dan disiplin. Kalau tidak begitu ya saya mungkin stres ya istilahnya, kok di anak-anak saya kira sadis, padahal saya mendeskripsikan sadis itu untuk sabar dan disiplin. Sehingga di jejakku menulis itu yang saya banget yaitu ya semuanya menurut saya gitu, bagaimana saya harus tafwab atau semangat, dan di situ juga banyak cerita, beberapa bab juga ada cerita sedih. Contohnya ketika saya dengan kakek saya, dengan mbah kakung saya, ketika beliau merindukan nenek, itu juga saya tuliskan di situ. Bagaimana cinta itu harus terpisahkan oleh maut, itu juga saya ceritakan di situ. Bagaimana saya mengambil hikmah dari beliau ketika sudah cintanya salah separuh nyawanya sudah menghilang. Nah itu juga saya banget istilahnya. Kalau bisa dari ceritanya beliau, hikmahnya beliau itu bisa saya ambil untuk pelajaran. Kemudian saya tuangkan dalam tulisan, jadilah satu buku itu. Dan saya harap dari pembaca-pembaca juga istilahnya termotivasi lah, bagaimana setiap bab itu mengandung hikmah dan motivasi untuk diambil. Ini wah, sangat penting sekali nih. Ya berarti ini mahasiswa, terutama mahasiswanya Bu Filza ya di Staimas, itu harus wajib membaca buku ini, Jejak Menulis. Jadi untuk mengetahui gambaran aslinya Bu Filza itu seperti apa ada di situ. Buku psikologis banget itu berarti. Malu kalau saya itu Pak. Tapi alhamdulillah buku ini istilahnya meskipun terbitnya masih cetaknya masih 2 kali ya, maksudnya diterbitkan 2 kali. Ini saya sudah memberikan kepada teman-teman ketika di kesempatan seminar, dan alhamdulillah juga mendapatkan respon yang baik. Artinya begini, saya itu menanamkan tulisan menulis itu tidak dengan suatu yang muluk-muluk gitu loh Mas Woko. Yang penting menulis, berangkat dari itu yang paling ringan dulu. Yang belum sama sekali menulis biar termotivasi untuk menulis. Bahkan saya mengeluarkan statement yang ada begini ketika ada di sebuah seminar Mas Woko. Dalam menulis itu, dunia menulis itu tidak ada yang salah menurut saya. Yang salah itu bagaimana? Yang tidak menulis menurut saya begitu. Jadi kalau kita itu istilahnya sudah menulis tapi kok malu, kemudian merasa tulisan kita jelek, kemudian tulisan itu banyak yang salah, selagi itu bukan tulisan yang istilahnya terkait dengan karya ilmiah, menurut saya ya tulis saja, yang ringan saja. Kalau tidak begitu kita tidak akan berangkat. Seperti awal-awal saya juga ketika pulang dari Malang itu, ketika sudah tulisan saya banyak, ini mau diapain, saya juga bingung gitu kan. Nah itu yang penting, itu tadi saya berangkat yang paling istilahnya paling mudah lah, yang semuanya itu membuat orang berangkat dan termotivasi untuk menulis gitu. Ya betul ya, tulislah yang paling mudah terlebih dahulu gitu ya. Jadi tulislah apa yang dilihat, tulislah apa yang diucapkan, dan yang paling penting adalah mengamalkan dari ucapan dan tulisan itu tadi. Itu yang paling sulit sekali gitu. Nah, alhamdulillah saya Mbak, mungkin cerita sedikit ya, pernah juga kan diundang di Munut ya. Wah, saya dapat 3 buku itu karya dari teman-teman. Wah, senang sekali. Apalagi yang itu, yang apa, cerpen kumpulan santri bertali sarung ya. Apa ya? Jadi itu ya, itu waduh sangat sebesar ini, itu kayak kitab suci itu. Jadi luar biasa termasuk teman-teman aslinya ya bisa itu untuk menulis. Bisa, betul sekali. Tinggal bagaimana mengarahkan itu saja. Kira-kira menurut jenengan perlu nggak ketika teman-teman sudah menulis, menghasilkan karya, terutama yang solo itu ya, diberikan ruang apresiasi berupa misalnya kayak pameran lah, atau misalnya kalau puisi itu ditampilkan puisinya atau seperti apa gitu. Kira-kira ada nggak? Sekali Mas Woko, dan itu sebenarnya apa ya, di Malang itu dulu pernah ada seperti itu, dan saya tuh kayak menanti gitu loh, mana yang di Tulungagung itu kayak gitu. Jadi ada suatu kesempatan semua penulis yang sudah punya karya solo, baik itu puisi atau tulisan, itu dikumpulkan. Kemudian itu kayak istilahnya diberikan kesempatan untuk
istilahnya ya itu tadi kayak pameran, tapi itu kayak semacam seminar. Jadi seminar dalam sehari itu kita bisa mengikuti beberapa penulis. Itu seperti itu. Nah, pesertanya itu bisa umum, bisa dari mahasiswa. Dan kalau misalkan itu diadakan di Tulungagung, menurut saya itu sangat luar biasa loh. Itu apresiasi yang istilahnya luar biasa, sehingga banyak nanti di antara audien yang mungkin apa ya istilahnya termotivasi untuk mengikuti jejaknya para yang diidolakan dari penulis buku tersebut. Itu penting loh Mas. Ayo kita adakan. Wah, betul, Mbak. Iya, saya kok jadi punya ide yang sangat besar ya. Waduh. Kayaknya nanti kapan-kapan perlu soal lagi ke Ngunut ya untuk kita membangun jembatan baru ini. Atau saya yang istilahnya datang ke satu. Nggak ada apa. Bisa. Iya, iya, nanti kita kita ngobrol sama tim-tim pengurus lah untuk ini ya, perkembangan dunia literasi. Ya minimal kita mulai dari Kota Marmer Tulungagung ini ya. Banyak hal yang perlu dicatat gitu ya. Apalagi kalau dunia pesantren, wah luar biasa ini. Luar biasa dunia pesantren itu hari ini menurut saya harus diangkat. Biar apa ya, istilahnya melestarikan nilai-nilai kebudayaan Islam dan juga nilai-nilai keislaman di zaman sekarang itu perlu sekali. Oh iya, Pak Pupul, saya mau nyapa ini ada Kak Muhammad Ali Fatan. Terima kasih Kak, sampun derek live. Nyuwun pangestunipun, beliau putranya Abah Rauf. Waduh, Gus, siap. Waduh. Turaken sugeng dalu. Kula niki dalang. Dalang. Moderator ya. Waduh, tidak terasa Mbak Wida, kita sudah di penghujung, tinggal sekitar ya paling 8 menit lagi lah ya untuk cuap-cuap dan bincang-bincang. Memang kadang-kala gitu ya, kita tidak bisa dibatasi kalau sudah asik gitu ya. Seperti hanya diskusi-diskusi warkop gitu ya. Nah, itu untuk di penghujung barangkali kira-kira apa yang masih bisa dibagi Mbak Firza, silakan. Oke. Terima kasih. Mungkin di bagian conclusion atau kesimpulan pada malam hari ini kita live Mak Woko dan teman-teman dan juga para Bapak Ibu dosennya hadir hari malam ini dan juga mahasiswa saya, beberapa siswa saya, terima kasih sudah menyempatkan untuk live terkait dengan dunia literasi. Mari kita terus untuk memperluas dan juga mengenalkan dunia literasi ini dengan banyak membaca dan juga menulis. Sekarang banyak sekali teman-teman atau yang sebenarnya menulis itu sudah kita lakukan setiap hari. Tapi ayo kita jadikan sebuah tulisan-tulisan tersebut menjadi suatu karya. Artinya tidak quotes atau istilahnya description, story yang ada di WA panjenengan itu bisa dijadikan sebuah buku. Dan yang paling utama, kembali ke motivasi awal tadi, bahwasannya menulis itu akan sebuah perjuangan, dan perjuangan itu akan membuat suatu hidup kita yang menjadi berubah, tentunya dengan berubah yang lebih berkah, yang lebih manfaat bagi banyak orang. Itu Mas Loko. Ya. Menulis adalah perjuangan, itu yang paling penting ya. Tapi ada lagi yang penting lagi adalah write or die ya. Tidak menulis atau mati. Ngeri banget. Or die. Ya itu pokoknya. Baik, teman-teman ya, bagi teman-teman mungkin ada tambahan terkait dengan saya supaya dapat energi menulis, bisa langsung saja hubungi Mbak Firza terkait buku jejak menulis. Nah, itu bisa menjadi energi positif yang tentunya bisa membuat teman-teman yang saya pengen menulis gitu ya. Oke. Saya mungkin akan menutup perjumpaan pada kita pada malam hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan terutama buat Mbak Firza telah bergabung bersama kita, menyempatkan ruang, waktu, ruang, rindu, dan lain-lainnya gitu ya. Juga teman-teman yang sudah bergabung. Saya tidak memiliki kata-kata apa-apa. Yang jelas seperti apa yang telah disampaikan oleh Profesor Ali Yakub, Mustafa Ali Yakub, pada suatu ketika beliau mengatakan, wala tamutunna illa wa antum katibun. Jangan mati sebelum memiliki buku atau sebelum Anda menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Mbak. Salam literasi semuanya. Salam literasi. Salam. Ya. Ayo,